Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percobaan yang kedua pada modul praktikum kuliah kimia unsur transisi. Di modul yang kedua ini kita akan melakukan sintesis senyawa tawas yang merupakan salah satu contoh dari garam rangkap. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan dari percobaan ini, kita akan setidaknya melakukan dua tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui atau mempelajari teknik sintesis. Jadi ada beberapa teknik dalam mensintesis senyawa. Nah, di salah satu percobaan ini juga kita akan belajar bagaimana teknik sintesis untuk terutama garam-garam rangkap. Lalu yang kedua, secara spesifik kita akan mensintesis kristal tawas yang pada percobaan kali ini menggunakan unsur kalium dan aluminium sebagai kationnya dan sulfat sebagai anionnya. Jadi seperti yang kita ketahui, garam rangkap itu adalah garam yang terdiri dari dua kation yang menempel pada satu anion. Yang pada kesempatan percobaan kali ini pun menggunakan senyawa tawas begitu. Itu terkait dengan tujuannya. Nah, adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam percobaan yang kedua kali ini, yaitu yang pertama adalah konsep garam rangkap ya. Konsep garam rangkap ini berkaitan dengan bagaimana nanti efektivitas dalam mensintesisnya ya. Karena kita ketahui garam rangkap ini punya kristal yang cukup besar dan lebih bisa mudah diamati ketimbang garam tunggalnya. Oleh karena itu, kita akan coba mensintesis garam dalam yang memiliki dua atom kation atau dua kation ya dalam satu anionnya. Yang disebut dengan garam rangkap. Lalu yang kedua, prinsip lain yang mungkin juga nanti akan didapati adalah rekristalisasi. Karena di tujuan yang kedua kita adalah itu ingin mensintesis kristal tawas, maka nanti akan ada konsep kristalisasi yang merupakan proses untuk mendapatkan kristal suatu senyawa. Nah, nanti jika ingin mendapatkan kristal yang lebih baik, maka dilakukan proses rekristalisasi atau pengulangan atau proses untuk mencari kristal lebih lanjut lagi. Yang nanti kalian harus cari di literatur adalah bentuk secara umum kristal tawas, lalu juga warnanya seperti apa. Nah, nanti dibandingkan dengan hasil yang didapatkan dalam percobaan kita kali ini. Saya kira itu sebagai pengantar percobaan yang kedua. Mudah-mudahan di percobaan kedua ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi dan tambahan pengetahuan. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur dan juga alat dan bahan untuk mengetahui lebih lanjut dari percobaan kita kali ini. Terima kasih. Alat yang akan digunakan: gelas ukur 50 ml, corong, batang pengaduk, kaca arloji, spatula, cawan penguap, botol semprot, kertas saring, termometer, hot plate, aluminium foil, dan neraca analitik. Bahan yang akan digunakan: padatan Al2SO4 3 kali 18H2O, K2SO4, dan Aquades. Prosedur percobaan: pertama, timbang K2SO4 sebanyak 3 gram menggunakan neraca analitik.
Ukur Aquades sebanyak 50 ml menggunakan gelas ukur 50 ml. Masukkan K2SO4 yang telah ditimbang ke dalam gelas kimia 100 ml. Tambahkan 50 ml Aquades ke dalam gelas kimia berisi K2SO4. Kemudian aduk hingga homogen. Kedua, ukur Aquades, lalu panaskan hingga suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Lalu timbang Al2SO4 3 kali 18H2O sebanyak 6 gram menggunakan neraca analitik. Masukkan Al2SO4 3 kali yang telah ditimbang ke dalam gelas kimia 100 ml. Aquades yang telah panas diukur sebanyak 25 ml. Lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi Al2SO4 3 kali. Aduk hingga homogen dan campurkan K2SO4 ke dalam Al2SO4 3 kali dalam gelas kimia 100 ml. Lakukan penyaringan yang pertama menggunakan kertas saring. Siapkan aluminium foil sesuai ukuran cawan penguap, lalu diberi lubang. Selanjutnya, lakukan penyaringan yang kedua. Filtrat ditampung dalam cawan penguap. Kemudian, tutup dengan aluminium foil yang telah diberi lubang. Diamkan kristal dalam suhu ruang selama 5 hari. Kristal tawas pun terbentuk. Kemudian dilakukan penyaringan agar terpisah antara kristal dan larutannya. Kristal dicuci dengan Aquades. Kemudian dikeringkan. Lalu kristal yang didapatkan ditimbang menggunakan neraca analitik. Didapatkan massa kristal sebanyak 6,942 gram. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dilakukan percobaan sintesis tawas. Jadi kita bisa melihat hasil kristalnya seperti itu. Yang harus jadi titik tekan dalam hasil pengamatan ada dua hal. Yang pertama adalah
secara kualitatif kita bisa melihat bentuk, ukuran dan juga warna dari kristal tawas tersebut yang merupakan salah satu contoh dari garam rangkap. Yang kedua adalah menghitung rendemen. Jadi secara kuantitatif kita menghitung berapa berat produk yang dihasilkan atau kristal yang dihasilkan. Terkait dengan apakah itu murni atau tidaknya memang butuh uji lanjutan untuk menguji kualitas kemurnian dari kristal yang didapatkan. Oleh karena itu, silakan nanti Anda menganalisis hasil pengamatannya dalam dua hal itu. Yang pertama adalah dari segi bentuk dan warna, dan yang kedua adalah dari aspek rendemennya. Tak lupa juga mohon untuk disertakan reaksi yang berkaitan dengan sintesis tawas tersebut. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan di praktikum kita kali ini banyak informasi dan pengetahuan yang kalian dapatkan. Kita ketemu lagi di percobaan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.